dipimpin berdoa dulu. Coba duduk, siap, gerak. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Beri salam. Sekarang ini anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, guru cek dulu untuk presensi hari ini semuanya masuk ya? Masuk. Ada yang tidak masuk? Tidak ada ya. Berdasarkan papan presensi semuanya sudah masuk. Artinya hari ini nihil. Tidak ada yang tidak masuk. Selanjutnya kita kita tingkatkan semangat kita dulu pagi hari ini dengan tepuk bendera. Semuanya duduk tegak dulu ya. Oke, semuanya siap? Tepuk gembira. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak akan guru ajak mempelajari tentang pola. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengenal pola yang ada di sekitar kita. Nanti akan ada contoh pola bentuk, pola bilangan, dan juga beberapa permainan lainnya yang bisa kalian kerjakan secara tertulis. Yang pertama yang ingin Bu Guru tanyakan kepada anak-anak, nah Bu Guru menampilkan di depan, kalian kira-kira tahu tidak ini apa? Apa kurang keras? Jadwal pelajaran. Coba kalau kalian lihat jadwal pelajaran dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 sampai kelas 6 rumit tidak? Rumit tidak? Memusingkan tidak? Kalau kamu suruh baca kayak gitu, apa namanya? Langsung bisa paham atau harus lihat dulu ya. Nah, supaya hal sehari-hari yang kita miliki itu tidak membuat kita pusing atau tidak membuat kita terbebani atau tidak terasa berat, jadwal pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan dibagi-bagi. Ada jadwal kelas 1, jadwal kelas 2, jadwal kelas 3 sampai jadwal kelas 6. Ada jadwal untuk hari apa? Senin. Ada jadwal untuk hari Selasa. Ada jadwal untuk hari Rabu, dan seterusnya sampai hari Sabtu. Bayangkan kalau kalian belajar itu tidak ada jadwal. Apa itu sih? Buku kalian bawa semua. Ada yang masih kebiasaan kayak gitu sampai sekarang? Tidak perlu, karena sudah ada jadwal. Terus besoknya kalian udah tahu akan belajar apa. Besok ngapain sih? Yang penting bawa buku. Besok tinggal disuruh bapak ibu guru kita belajarnya apa. Nah, kalau seperti itu kira-kira memudahkan hidup kalian nggak? Memudahkan belajar kalian nggak? Tidak ya. Jadi bingung besok itu harus belajar apa, bawa apa. Supaya hidup kita lebih mudah, dibuatlah jadwal pelajaran. Senin, kalau di kelas 4 katakanlah ini contoh, Senin hanya 3 pelajaran. Jadi bukumu tidak perlu dibawa semua. Kemudian Selasa ada 3 pelajaran yang membutuhkan buku tulis, 1 yang tidak perlu membutuhkan buku tulis, pelajaran muluk. Nah, dengan adanya penataan ini jadi dipecah-pecah lagi. Tadi udah dipecah kelas 1 sampai kelas 6. Sekarang dipecah hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Berulang nggak jadwalnya itu? Berulang. Jadwal yang berulang itu adalah salah satu contoh pola penerapan pembelajaran berpikir komputasional dalam bentuk pola yang kita alami sehari-hari. Nah, selanjutnya anak-anak, sekarang kalian bisa simak video yang ada di depan terlebih dahulu. Kalkulator. Yang kedua, pembayaran online. Yang ketiga, belajar online. Yang keempat,
berbagi informasi dengan cepat, dan masih banyak lagi beberapa contoh lainnya. Berpikir komputasi merupakan metode dan proses berpikir untuk menyelesaikan persoalan dengan menerapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi membagi suatu permasalahan menjadi submasalah atau bagian-bagian kecil untuk kemudian submasalah tersebut kita cari solusinya. Berikut contoh sederhana dekomposisi. Apabila ada suatu masalah yang besar, kemudian dari masalah yang besar tadi kita uraikan menjadi beberapa masalah kecil. Kemudian kita cari solusi masalah yang kecil-kecil tadi, sehingga secara tidak langsung menyelesaikan masalah besar tersebut tadi. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan pola. Jika pola permasalahannya sama, maka bisa menerapkan solusi yang sama. Contoh sederhana dari pengenalan pola adalah, misalnya ada deret bilangan 2, 6, 10, 14, dan 18. Jika ditanyakan berapa bilangan ke-6, maka kita harus mengenali polanya. Ternyata terlihat pola deret angka yaitu setiap bilangan ditambah 4. Jadi dapat diketahui angka ke-6 adalah 18 ditambah 4, 22. Yang ketiga, abstraksi, yaitu membuang atau memfilter bagian yang tidak penting sehingga kita bisa fokus ke bagian yang penting saja. Berikut contoh sederhana melakukan dekomposisi. Apabila ada bangun datar A, B, C, D, E, F dan ditanyakan berapa luas ACEF. Bangun ACEF adalah persegi panjang, maka informasi pentingnya adalah rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Dan informasi pentingnya lagi adalah nilai panjang dan lebar persegi panjang ACEF. Sedangkan luas masing-masing bangun ABCD dan BDEF tidaklah perlu dicari, dan warna bangun tidaklah penting. Jadi, abaikan informasi ini, sehingga kita bisa fokus pada informasi yang penting saja. Jadi, luas ACEF adalah panjang 5 ditambah 3 dikali lebar 3. Jadi 8 dikali 3 adalah 24. Jadi luas bangun ACEF adalah 24. Yang keempat adalah algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama tahapan demi tahapan sehingga orang lain bisa menggunakan tahapan informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Contoh algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Kita telah mempelajarinya di semester 1, yaitu tentang flowchart. Pada semester 1 kita telah membuat flowchart langkah-langkah membuat nasi goreng. Jika kita terbiasa memecahkan suatu permasalahan secara sistematis, jalan keluar akan diperoleh dengan mudah. Kekuatan pemikiran algoritmik adalah memungkinkan solusi otomatis. Dasar pemikiran kita akan dilatih terus-menerus secara bertahap dalam memikirkan dan merencanakan suatu ide dan solusi yang cemerlang, membuat kita terbiasa berpikir secara kritis. Karakteristik berpikir komputasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisis data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi analisa dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif.
Dan yang keenam, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Berikut contoh berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat kue bolu sebanyak 20 buah dengan efektif dan efisien. Dekomposisi. Kita dapat memecah struktur komponen dasar pembentuk kue bolu, yaitu tepung terigu, telur, gula, mentega, susu bubuk, dan baking powder. Dan kita dapat memecah proses dasar pembuatan kue bolu, yaitu persiapan bahan, pencampuran adonan, pengembangan adonan, memanggang, dan penambahan topping. Pengenalan pola. Kita dapat mengenali pola dan proses pembuatan satu buah kue bolu yang dimulai dari tahap persiapan hingga penambahan topping memerlukan waktu 60 menit dengan menggunakan satu oven. Maka dibutuhkan waktu 60 menit untuk satu buah kue bolu atau 1 jam untuk satu buah kue bolu. Abstraksi. Sebelumnya kita telah melihat dan mengidentifikasi pola pembuatan kue bolu secara umum. Jika dalam 1 jam dengan satu oven diperoleh satu buah kue bolu, maka perlu 20 jam untuk menghasilkan 20 buah kue bolu. Namun, proses pembuatan kue bolu ini merupakan proses yang berulang. Maka kita dapat melakukan generalisasi bahwa proses ini tidak harus menunggu semua proses selesai baru dilakukan dari awal. Dengan kata lain, saat kue bolu sudah masuk oven, kita dapat melakukan proses pembuatan adonan tanpa harus menunggu hingga semua proses dilaksanakan. Dengan demikian, dalam waktu 60 menit bisa menghasilkan kira-kira 3 kue bolu. Jadi, untuk menghasilkan 20 kue bolu dengan satu oven diperlukan waktu 7 jam. Algoritma. Membuat langkah dan tahapan membuat kue bolu yang paling efektif dan efisien sesuai dengan pola dan abstraksi sebelumnya hingga tahap akhir diurutkan secara lengkap. Demikian contoh pemecahan masalah berpikir kritis. Berpikir kritis dapat dipelajari dengan cara berlatih menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait komputasi. Selain itu, bisa dilakukan melalui persoalan sehari-hari dan latihan-latihan yang menarik. Yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Nah, di sini ada 4 jenis. Kalau tidak terbaca, Bu Guru bantu baca. Ada dekomposisi, ada pattern recognition atau pengenalan pola, generalization, algoritma, dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan pola. Jadi sekarang anak-anak akan berperan ya, menjadi seorang detektif. Ya, kamu akan berperan sebagai seorang detektif, tapi alatnya bukan kaca pembesar. Alatnya adalah pensil warna. Ya, detektifnya alatnya adalah pensil warna. Tugas pertama, kalian harus menyelesaikan atau menyelidiki tantangan. Di sini ada lembar tugas yang berisi bentuk dengan pola. Ya, ada lingkaran berwarna apa ini? Kuning. Kuning boleh atau orange, kayaknya lebih ke kuning ya. Kemudian kotak berwarna merah, lingkaran berwarna kuning tadi. Nah, kalian harus menyelesaikan sisanya. Warna apa yang akan dilanjutkan pada pola berikutnya? Paham? Sekarang kalian coba dulu satu persatu. Sidan pinjam siapa nanti? Dipinjemin bisa?
diurusut satu-satu ya, biar semuanya kena ya. Mas Randy, boleh dibacakan sama atau tidak dengan teman membacakan menghadap ke temannya. Dibacakan dari sana. Berdiri sayang, berdiri. Oke, pola yang pertama angka berapa? 1, 3. Betul semuanya? Coba dibaca berurutan. 3 berapa? Cocok atau tidak sama yang lain? 2, 4, 1. Terus? 4, 1, 2. 3, 1, 2, 3, 1. Sama semua? Sama. Atau ada yang berbeda? Oke, kalau sama semua silakan dikumpulkan ke depan. Nah, sekarang guru minta tolong kalian untuk dapat berkelompok. Nah, secara berkelompok kalian harus menyelesaikan 3 tantangan sekaligus. 3 tantangan sekaligus. Yang pertama, guru punya pola angka. Ya, silakan bagi tugas dengan yang lain. Pola angka ini ketika kamu warnai nanti akan membentuk apa? Ini pola angka 1, yang kedua pola angka 2. Selanjutnya ada pola angka yang terakhir, yaitu pola angka yang lebih rumit. Silakan kalian bagi tugas. Menurut kalian, teman-teman kalian mana yang harus mengerjakan ini, mana yang harus mengerjakan ini, dan mana yang harus mengerjakan ini? Silakan.
angka-angka tersebut. Jadi kalau tadi kita mengamati pola bentuk, selanjutnya pola warna. Pola warna yang terintegrasi dengan angka. Ada yang sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai bisa ditunjukkan hasilnya ke kamera? Iya. Oke, terima kasih Kiki. Sambil nunggu temannya ya nanti ya. Polanya ya. Nah. Oke. Selanjutnya yang lain, Zaidah boleh mewakili kelompok 2. Yang selain kalian di sini, Oke. Kalian yang sudah selesai boleh langsung ditempel. Sudah mewakili kelompok 3, mana yang sudah selesai silakan. Oke anak-anak, ini adalah salah satu pekerjaan yang sudah terselesaikan. Di sini kita bisa melihat jawaban dari teman-teman kalian itu. Menurut kalian dari gambar yang pertama ada yang kurang tepat atau sudah tepat semua? 3 warnanya biru, 5 warnanya merah, 6 coklat dan seterusnya. Adakah yang kurang tepat dari gambar ini? Tidak, sudah betul semua. Kalau sudah betul semua akan Bu Guru beri penilaian ya. Kalau yang gambar 2 bagaimana menurut kalian? Yang gambar 2 bagaimana? Aman? Sudah betul semua? Betul semua juga Bu Guru beri. Oke. Apanya? Oh, penempelnya. Tekan, tempel di sini. Yuk semuanya perhatikan. Bu Guru akan menunjukkan kunci. Apakah betul? Menurut kalian setelah hasil penyelidikan pola angka tadi yang dari hasil perkalian, ini membentuk gambar apa? Semangka. Oke, semangka. Ini juga mirip semangka. Semangka. Mari kita buktikan apakah betul. Hitung 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan.
bisa sama di antara setiap kelompok, yaitu Bu Guru punya sebuah gambar berisi satu lembar kertas berisi bis dan sekolah. Misi kalian adalah bagaimana caranya bis itu bisa sampai ke sekolah, tapi harus dihubungkan dengan jalanan yang sesuai. Jangan sampai jalannya nanti terputus-putus. Nah, gimana caranya? Silakan kalian praktekkan menggunting dan menempel. Usahakan penggunaan gunting harus dengan hati-hati, tangan kanan menerimanya. Gunakan gunting dengan hati-hati. Rapikan sampah setelah selesai. Ya, sampahnya kumpulkan jadi satu di tengah. Oke. Mari kita menyelidiki jalan mana yang paling tepat dan cepat untuk menuju ke sekolah. Sudah selesai? Sudah yang sudah selesai. Sulit tidak Ikam? Oke. Kita susun dulu, baru dikasih lem supaya kalau ada jalur yang menurut kalian kurang tepat nanti bisa diperbaiki lagi. Kalau sudah terlanjur dilem nanti kalau dicopot pasti akan rusak kertas. Kelompok ini sudah menemukan jalurnya. Oke. Bisa berbeda atau ada yang berbeda atau rata-rata sama? Hampir sama ya. Oke, hampir sama karena memang kita mencari jalur tercepat. Jadi kalau kalian sudah menemukan jalur cepat biasanya pasti akan nyambung semuanya. Kita mau ya. Kalau sudah jangan lupa sampahnya dikumpulkan jadi satu ya. Bersihkan. Itu tunggu sampai kering, jangan ditumpuk dulu ya. Kalau kalian menemukan jalur yang tepat, pasti semua bagian akan tersambung. Seperti itu. Oke, sekarang silakan pasang hasil rangkaian kalian di depan sini, silakan. Ya, gantian. Oke. Coba Bu Guru lihat, ternyata meskipun benar, ini adalah hasil rangkaian yang kalian buat. Kelihatannya sama ya, tapi kalian bisa menemukan nggak ada berapa gambar yang berbeda? Coba siapa yang bisa menunjukkan ke depan gambar mana yang berbeda? Silakan maju. Gambar mana yang beda? Ini garisnya satu langkah belok kanan, belok kiri. Yang beda mana ya? Oke. Oh ini yang berurutan ya. Jadi dia maju ke depan, langsung belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan lagi. Sedangkan kalau teman-temannya sedikit lebih panjang. Oh, ternyata meskipun sama-sama mencari jalan tercepat, kalian itu bisa menemukan jalur yang berbeda-beda. Asalkan semuanya sampai tujuan tidak? Tujuannya apa? Sekolah. Anak-anak atas hasil pekerjaan kalian